Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, kubaila istimrarina fi darsina fi hadhil laylah, nawaddu an nad'u ta'ala awalan lishifaina wa shifai walidaina wa shifai azwajina wa shifai auladina wa dzurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwatina wa khalatina wa asatidina wa ustadatina wa man habbana wa man ahsan ilaina jami'an wa li zawali amradina zahiran wa batinan wa li sa'ati arzaqina halaliha wa tayyibiha wa intifa'i ulumina fid dini wad dunya wal akhirah wa li salahi anfusina wa auladina wa ibtighai mardatina nahwallahi ta'ala wa kulli ma huwa khairun indallahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Ayo ikhwan wal akhwat, intizaran li ashabina alladzina lam yahduru hadzal majlis, hayya bina naftah kutubana. Sambil menanti teman-teman kita yang belum join pada majlis ini, silakan Bapak Ibu buka buku masing-masing. Tafaddalu an taftahu kutubakum, kitab al-mumtaz al-juz al-awwal as-safhah al-hadiyah was-sittin, halaman 61. Fi hadhil munasabah wa fi hadhil lailah nahnu nata'allam tarkiba al-jumal minal mufradat al-mawjudah fi hadhis safhah. Pada malam hari ini kita akan belajar menyusun kalimat atau jumlah dari mufradat-mufradat yang ada dalam halaman 61 atau dalam muka surat 61 ya. Walakin kubaila al-istimrar wal israr ila hadhihi as-safha wa ila hadha dars rubbama minkum man yurid ayas'al awalan. Tafaddalu
antas alu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai masuk dalam bahasan ini. Halaman 61 ya. Tak ada ya, tak ada. Alhamdulillah, baik. Ilam yakun ladaikum su'alun walau wahidan. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki pertanyaan meskipun satu, bahaya bina nata'alam ma'an bid'i al-jumal minal mufradat al-mawjuda fi hadhihi safhah. Ana sa'aftah awalan as-sitar. Saya akan buka screen terlebih dahulu. At-tadrib. Do' kullan minal kalimat al-atiyah fi jumlatin mufidah. Hadha huwa al-amru لهذا الموضوع في هذه الليلة. ضع كلا من الكلمات الآتية في جملة مفيدة. هذا الأمر في هذه الليلة. Ini perintahnya malam hari ini ya. Membuat atau meletakkan, menyimpan kata-kata dalam halaman ini, muka surat ini, dalam kalimat yang sempurna. Ya wali marrah, ana aftah wa aktub al-kalimah a'lana. Al-Rakam al-awwal ya. Nomor 1. A'lana. Buku Mumtaz ya Pak Ustaz. Al-Mumtaz, jilid 1 Pak. Al-Mumtaz, jilid 1. Oh baik baik. Nah, begini. Bapak sudah punya kan? Sudah Pak. Ya. Mumtaz. Rakam As-Safa al-Hadiyah wa Sittun. Halaman 61. A'lana. A'lana. Baik. Man yurid ayukawin jumlah mufidah min hadhihi al-kalimah. Aw man yurid ayyadhu hadhil kalimah fi jumlatin mufidatin ladaihi. Ya wali marrah. A'lana maknahu a'lama, memberitahukan, mengumumkan ya. I'lan. Baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau coba membuat kalimat dari kata a'lana? Saya cuba Pak. Ya, Pak Haji Farman, silakan Pak Haji. A'lana. A'lana yu'linu a'lin la tu'lin. Ya. Bagus, sorot tasrif dulu. Sekali Jadi selalu ingat ya Pak Haji ya, Madi, Mudhari, Amar Nahi, Tasrif, Istilahi. Harus begitu, sehingga kita selalu ingat perubahan-perubahannya. Baik, Yayid. Okey. A'lana al-mudiru. Ya. A'lana al-mudiru. Ya, al-mudiru. Annahu lan yakuna hunaka imtihanun ghadan. A'lana al-mudiru annahu Lan yakuna. lan yakuna. Begini Pak Haji. Ya. Maksudnya apa nih? Maksud penuhnya mudir mengumumkan bahawa tiada peperiksaan pada esok hari. Oh, tidak ada ya. Tidak ada peperiksaan. An la yakuna, annahu lan yakuna. Hunaka imtihanu ghadan. Ya, hunaka imtihanun godan. Imtihanun godan. Ghadan. Masih ada? Sudah cukup? Selesai? Cukup. Ya, baik. Ini kita lihat ya, coba. Baik. Secara nahwu dulu, secara uslub udah bagus a'lana, secara nahwu kita lihat. A'lana al-mudiru fa'il, betul ya. Annahu ini masdar muawwal yang terbuat dari jumlah ismiyah. Anna adalah masdariyahnya, hu adalah isim anna. Tapi mabni, lanu dhamir mutasilun, mabniun ala dhammi. Mana khabar anna? Khabar annanya adalah lan yakuna hunaka imtihanun ghadan. A'lana al-mudiru annahu lan yakuna hunaka imtihanun ghadan. Ini udah betul. Secara nahwu udah benar. Lan harfun nasbi ya Pak Haji ya. Ya. Maka kenapa yakuna? Karena mansub oleh lan. Betul tidak? Ya.
Oke, baik. Terus yakuna ini kan kana yakunu, berarti ada isim, ada khobar. Mana isim kananya? Imtihanun. Nah, imtihanun ini kenapa domah? Karena isim yakunu muakhar ya. Mana khobar yakuna? Hunaka. Nah, ini khobarnya. Khobar yakuna yang dikedepankan ala al-ismi, yang dikedepankan di atas isim. Sedangkan imtihanun adalah ismu yakunu. Nah, bagus. Godan ini adalah apa Godan? Esok. Pagi. Ya, dzaraf zaman. Ya, Mak. Dzaraf zaman atau juga maf'ul fihi ya, yang bermana tempat bermana waktu ya. Seorang direktur mengumumkan, mengabarkan bahwa tidak akan pernah ada ujian besok. Nah, secara nahwu udah benar. Nah, sekarang kita secara makna. Mudir itu apa di sana? Direktur ya, Pak Haji ya, sama ya, direktur ya. Principal. Ketua. Kalau mudir di sana apa disebutnya? Principal. Guru besar. Oh, guru besar al-mudir. Oke. A'lan al-mudir, guru besar mengumumkan Kabir. bahwa ia tidak pernah ada apa tadi pemeriksaannya. Di sana nyebutnya pemeriksaan ya. Ya. Ya, pemeriksaan kalau di Indonesia imtihan itu disebutnya dengan ujian. Exam ya, exam. Exam. Nah, di sini di Indonesia disebutnya ujian. Nah, kalau di Singapura disebutnya pemeriksaan, Pak Haji ya. Ya. Ya, baik. Besok hari. Seorang mudir mengumumkan bahwa tidak akan pernah ada pemeriksaan besok hari. Nah, sekarang coba lihat. Kalau mananya lan yakuna, berarti besok hari tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah. Lan. Lan itu kan berarti sesuatu yang tidak akan terjadi. Tidak akan sekali-kali. Tidak akan sekali-kali terjadi. Gitu. Jadi kuat sekali nih, udah pasti tidak akan ada pemeriksaan. Sehingga para pelajar tidak usah bersiap-siap begitu. Kalau sudah pasti tidak ada pemeriksaan. Begitu. Jadi sudah pasti. Nah, jadi secara mana kalau lan yakuna maknanya sekali-kali tidak akan ada pemeriksaan besok hari. Itu. Nah, terus berikutnya boleh tidak selain lan kita gunakan huruf yang lain, nafi tapi yang lain. Misalnya apa? La, boleh. Tapi kalau la nanti la yakuna atau la yakunu? Kalau la yakunu karena la bukan huruf nasab. A'lanal mudiru annahu la yakunu hunaka imtihanun godan. Ini juga benar. Nah, tapi kalau la yakunu ini maknanya tidak sekuat yang pertama lan. Maksudnya sekuat itu maksudnya kalau yang pertama yang lan itu tidak akan pernah ada. Besok itu udah pasti tidak akan pernah ada. Tapi kalau la yakunu berarti tidak ada ujian atau tidak ada pemeriksaan besok hari. Tapi boleh jadi mudir berubah pikiran. Boleh jadi berubah pikiran nanti diadakan akhirnya besok hari. Jadi berbeda makna aja ya. Kalau la yakunu tidak ada tapi tidak memastikan. Tapi kalau yakuna itu bersifat memastikan ya. Karena maknanya lan sekali-kali tidak akan pernah gitu. Gitu. Baik, bagus. Alhamdulillah. Sukses Pak Haji. Imtihanun ini kalau dari segi sorot isim atau fi'il ini imtihanun? Imtihanun isim atau fi'il? Isim, Ustaz. Isim apa? Isim latihan. Ya, isim apa namanya? Isim mufrad. Atau fi'il madinya apa? Fi'il madinya. Pak Haji, fi'il madinya apa? Fi'il madinya. Imtihanu. Imtihan untuk maknanya apa Ustaz? Latihan kan? Bukan. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya mohon maaf salah tulis. Kalau dalam bahasa Indonesia imtihan itu diartikan dengan ujian. Ujian. Kalau dalam bahasa Inggris itu exam atau Exam. examination ya. Ujian lah, ujian. Ya, tadi Pak Haji di Singapura disebutnya pemeriksaan.
Peperiksaan, bukan pemeriksaan, Ustaz. Oh, Peperiksaan. Peperiksaan. oh, tidak ada peme. Oh, periksaan ya, Pak Haji ya? Peperiksaan. Peperiksaan. Hmm? Peperiksaan. Oh, PEP. pepe. Ya, peperiksaan. Oh, pemeriksaan. Oh, baik, baik, baik. Kalau Pemeriksaan. pemeriksaan tuh dokter yang buat. Periksa gitu. Itu taftish ya, Bu ya. Kalau pemeriksaan berarti bahasa Arabnya taftishun. Atau kalau ini diagnosa al-fahsu ya, fahsun. Fahsun. Diagnosa. Ya, fahsun. Fahsut tabib, diagnosa dokter ya. Baik, jadi pemeriksaan ya, baik. Nah, coba imtihanun ini isi masdar. Coba kalau ini diubah ke fi'il madi macam mana? Bagaimana ini? Wazan berapa mazidnya? Imtahana. Imtahana. Tuh. Hana. Imtahana isi masdarnya adalah imtihanun. Imtahana imtihanun. Seperti ijtama'a, ijtimaun begitu. Kalau misalnya iftitahun, fi'il madinya apa? Iftataha. Iftataha begitu. Nah, cara membuat isim masdar dari fi'il mazid alif dan ta wazan 6 itu sebelum lam fi'il tambahkan alif dan huruf ta mazidnya dikasrohkan. Semula imta hana menjadi imti, ijta menjadi ijti, ifta menjadi ifti. Nah, terus sebelum huruf lam fi'il tambahkan alif, makanya imtahana imtihanun, ijtama ijtimaun, iftata iftitahun, dan sebagainya begitu. Tataha. Oke. Kalau misalnya ihtafala apa masdarnya? Is, Ihtafala, jadi ihtafala, istata, ihtafala. istatala, Istifalun. Ihtifalun, istitalun. ihtifalun. Ya, begitu ya. Jadi Is- kesimpulannya imtihanun adalah isim masdar. Bentuk mazid dari wazan 6 tambahan alif dan ta. Imtahana, imtihanun. Sudah bagus, selamat alhamdulillah Pak Haji. Haji Parman. Baik, man yalihi. Yurid ayukawin jumlatan ukhra min hadhihi al-kalimah. A'lana. Sekali lagi mau buat. Kalau akan mengumumkan macam mana, Ustaz? Saya lanu, saya Menggunakan mudore. Yu'linu. yuklinu, sayuk linu. Ditambah sa boleh. Sayu'linu boleh. Oh, saya buat, Ustaz. Boleh, Bu. Silakan. Sayuk linu raisun wizara, Perdana Menteri, Ustaz. Apa, Ustaz? Ya, Raisul Wuzara benar. Raisun wizara an ziyadah fi Zaid sayarat. Kenaikan minyak kereta, Ustaz. Sayu'linu Raisul Wuzara'i. Wizara is Zaid. Apa? Minyak kereta, Ustaz. Iya, iya. Apa dia Zaid? Zaid kan? Kenaik. Petrol. Ya, penambahan ya. Tadi Ibu penambahan harga ya. 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 Ziyadah. Ziyadatas saman. Pertambahan nilai, pertambahan harga. Sayu'linu raisun wuzara ziyadata saman. Oh, Ziyad, pertambahan harga. ya. Saya tinggallah harga. Lil bitrul. Ziyadata saman lil petrol. Oh, petrol juga, bukan Zaid, Ustaz. Kalau Z itu minyak untuk menggoreng ya. Oh, Zaitun itu minyak untuk menggoreng. Kalau untuk
Kereta, kereta, untuk mobil, untuk kendaraan bahan bakar. itu Ya. kan Inggrisnya kan gasoline apa gasolin ya. Heeh. Nah, ini petrol, bitrul di dari kata petrol lalu menjadi bitrul, petroleum ya. Jadi bitrul. Tuh, bitrul. Bitrulun. Ziyadat tasaman lil bitrul. Masih ada Ibu Misalma? Masih ada? Nah, masih ada apa Ustaz? Udah selesai? Masih gadan lah esok. Oh, godan. Gadan Oh, lah. godan. Heeh. Ya. Sayu'linu raisul wuzara'i ziyadat tasaman lil bitruli Gadan. godan. Macam tu. A'lana fil madhi. Kalau yu'linu fil apa? Mudhari'. Fil mudhari. Berarti belum ya, Bu ya? Belum diumumkan ya, Bu ya? Belum lagi, Belum. belum umum. Esok Belum. sayuk lah ya. Sayu'linu. Hmm. A'lana yu'linu. Nah, ini fil mudhari diawali oleh sa. Berarti kalau ada sa, ini mananya istiqbal ya, Ya. akan. Huruf istiqbal ini, harful istiqbal. Istiqbal itu untuk menyatakan future ya, yang akan datang. Masa hadapan, masa hadapan. Begitu. Raisul wuzara, raisu fa'il, mudhof kepada wuzara'i. Ziyadatan ini kenapa patah? Maf'ul bihi ya. Lebih. Mudhof lagi kepada samani. Lil bitrul jar majrur godan adalah dzaraf zaman ya atau maf'ul fihi. Udah, bagus. Selamat Ibu Misalma. Marratan ukhra, man yurid ayu kawin jumlatan ukhra li akhiril marrah. Oh, lil marrah al akhirah, silakan. Man yurid ayu kawin jumlah ukhra min hadhil kalimah a'lana, silakan. Sama. Hal minkum yurid, hal minkum man yurid ay yadha hadhil kalimah fi jumlatin ukhra? Adakah di antara Bapak Ibu yang mau buat kalimat dalam kalimat yang lain? Nak salin dulu Ustaz. Lambat nak salin. Ya, buat konsep dulu ya, mengumumkan. Misalnya apa? Mungkin guru, mungkin orang tua, mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin teman atau kepala sekolah atau apa? Tak ada. Nah, baik. Kalau tidak ada, sudah cukup. Kita ganti judul yang berbeda. Ini a'lana. Tak apa, ini cukup dua saja untuk a'lana. Kita akan tambahkan yang baru. Baik, ini saya hapus dulu ya. Ya, Lana. Yang kedua apa? Yang kedua ikhtiar. Nah, yang berikutnya a'lama. Sama aja. Lama. Sama saja. Kenapa saya tadi cukup dua saja? Karena a'lama juga maknanya a'lana. Jadi sama saja. Bolehlah, silakan. Dua orang saja tak apa. Mengumumkan A'lama. pakaian. Biar tahu ya, biar tahu. A'lama. Nak lama apa? Akan Adakah yang mau coba buat kalimat dari a'lama? A'lama. Nouns ya, nouns. Mengumumkan. A'lamal ustadzu annahu. Tuh, itu bagus tuh kalimat itu bagus tuh. A'lama at-tabibu anna al-marido misalnya yanamu fi al-ghurfah as-saminah minal mustashfa misalnya ya. Dokter memberi kabar, memberitahukan bahwa orang sakit tidur di ruangan bilik 8, di bilik 8 dari hospital ini, rumah sakit ini, minal mustashfa. Mustasfa. Mustashfa. Boleh, silakan. Yang sulit itu buat konsepnya ya, karena kita harus mengimajinasikan sebuah realitas di kepala kita dalam bentuk pikiran. Adakah? Ada. Baik, kalau gitu saya tadi tuliskan dulu ya.
agar bisa menjadi catatan. Lama, lama. Alamat tabibu annal marido Tabib, tabib. annal marido yanamu fil ghurfah as-saminah min hadzal mustashfa. Alamat tabibu an-nabilah. Oh. Alamat tabibu anna. Tadi di awal pada saat membuat kalimat dari alana, setelah anna menggunakan domir hu ya annahu. Annahu berarti hu-nya kembali kepada kata sebelumnya. Tadi Pak Haji Parman misalnya a'lanal mudiru. Annahu berarti hu kembali ke mudiru. Lalu tadi Ibu Misalmah sayu'linu Raisul Wuzara'i annahu berarti hu-nya kepada Raisul Wuzara'i begitu ya. Nah, yang ini kali ini saya buat kalimat setelah anna tidak menggunakan domir tapi menggunakan isim zohir al-marido. Oh, al-maridah. Baik, barangkali ada yang belum tahu atau yang lupa, itu isim ada dua ya. Ada zohir, ada domir. Zohir itu seperti Muhammadun, Tobibun, Tilmidun, Faslun, Baitun itu zohir. Artinya isim yang jelas. Jelas. Sedangkan domir itu kata ganti. Mengganti isim zohir. Dia atau kamu, saya itu adalah domir. Nah, kita lihat kembali ke atas. Annal marido, ini ada anna. Nah, al marido ini domir atau zohir? Al marido isim zohir atau isim domir, Bapak Ibu? Isim zahir. Isim zohir, bukan isim domir ya. Ya. Isim dari segi penyebutannya ada dua. Ada zohir, ada domir. Selain ana, anta, huwa, ana, anti, hiya, yang 18 itu berarti zohir. Domir ada 18 saja. Ada 18 saja domir. Sedangkan isim zohir, ribuan. Selain yang 18 itu zohir. Sudah. Itu yang pertama ya. Yang kedua barangkali ada yang mau bantu silakan. Ada yang mau coba? Baik. A'lana tu sama-sama ya Ustaz kan? Sama. Sama. Makanya boleh yang a'lama diganti saja menjadi a'lana atau a'lana diganti menjadi a'lama. Boleh nih, yang muannasnya saya akan buatin ya, saya akan buatkan. Misalnya nih. A'lamat ummu Ummu Salama misalnya ya. A'lamat Ummu Salamata Alamat. annaha satazuru bintaha. Tuh. Bintaha anak perempuannya. Ya. Fi baitiha gitu kan. A'lamat Ummu Salamah anha satazuru bintaha fi baitiha. Udah begitu. Udah segitu saja. Biar apa? Agar semuanya ada kalimat ya. Udah cukup alhamdulillah. Sudah cukup untuk a'lana dan a'lama. Baik. Nastamir. Alan al-jumlah as-salisa ikhtiyarun. Ikhtiar. Mana ikhtiar? Memilih ya. Ikhtiar lah Ustaz. Ya, ikhtiar. Bukan ikhtiar dalam bahasa Indonesia. Ikhtiar dalam bahasa Indonesia artinya usaha. Usaha. Ini lain lah. Memilih. Usaha atau upaya. Ini ikhtiar artinya pilihan, memilih. Sama dengan intikhob ya, intikhob. Ikhtiar. Memilih. Memilih. Nah, ini lebih sulit ya, lebih sulit daripada yang pertama nih.
Yang memilih. Membuat kalimat dari ikhtiar lebih sulit. Tapi saya akan beri contoh terlebih dahulu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mencari inspirasi ya. Saya akan buat contoh untuk kata ikhtiar. Yang memilih. Baik. Sekedar contoh saja ya. Ikhtiaruka. Hadhihi al-mar'ata. Al-mar'ata. Ikhtiaruka hadhil mar'ata zaujatan. Zaujatan laka. Khairun insyaallah. Tuh. Ikhtiaruka hadhil mar'ata zaujatan laka khairun insyaallahu. Ikhtiaruka mubtada. Sampai zaujatan laka ini mubtadanya yang terdiri dari ikhtiaruka mudhof ilaih. Hadhil mar'ata al mar'ata ini hadi menempati posisi sebagai maf'ul bihi dari ikhtiaruka. Al mar'ata ini badal kepada hadhihi. Karena hadhihinya adalah maf'ul bih dari ikhtiaruka, makanya amarata fathah. Zaujatan ini hal. Hal. Laka jar majrur. Nah, mubtadanya panjang. Ikhtiaruka hadhil mar'ata zaujatan laka. Itu mubtada. Mana khabarnya? Khairun. Insyaallah. Khair insyaallah. Khabarnya sedikit ya. Khair insyaallahu. Baik insyaallah. Pilihanmu terhadap perempuan ini sebagai istri untukmu adalah kebaikan atau adalah lebih baik begitu. Ini contohnya ya, contoh. Baik, ada lagi yang mau berikan contoh? Silakan, barangkali ada ya, nomor 2. Ikhtiar. Ikhtiar. Gimana Pak Haji? Konsepnya gini Pak, tapi saya tak tahu macam mana nak diharapkan. Setiap pasangan harus menghormati pilihan masing-masing. Bagus, 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 bagus. Setiap setiap orang kulu nafsin. Boleh, kulu nafsin. Maut. Daikotul maut. Kulu nafsin daikotul maut beda lagi. Kulu nafsin Hormati macam mana? menghormati akroma yukrimu ihtaroma yahtarimu. Setiap tadi kalau Setiap jiwa ada harus tidak ada Pak Ji? Ada harus tidak? Harus tidak? Ada. Harus ya. Berarti kalau begitu labudda dulu Pak Ji. Ataupun yajibu ala boleh Ustaz. Ya. Boleh, boleh. Kulli nafsin au yambari li kulli nafsin. Baik. Boleh kita gunakan tadi Ibu sekarang apa? Wajaba atau yajibu? Yajibu. Boleh, kita gunakannya dulu ya. Nanti bisa kita kembangkan ya. Nah, yajibu ala kulli nafsin ayah tarima. Tuh. Sebentar. Nafsun itu mu'annas ya. Mu'annas antah tarima. Makanya antah tarima. Sebentar ininya tidak nampak. Tah tarima. Pilihan apa tadi Pak Ji? Pilihan? Pasangan masing-masing. Oh. Yajibu ala kulli nafsin an tahtarima ikhtiyaro ikhtiyaro
zaujiha ya. Setiap jiwa wajib menghormati pilihan pasangannya. Ya. Pilihan pasangannya. Jadi sudah mencakup. Kalau jiwanya laki-laki berarti menghormati istrinya. Kalau jiwanya perempuan berarti menghormati suaminya. Ya. Dengan kata zaujun ini sudah bermakna pasangan. Pasangan itu ya bisa suami atau istri tergantung jiwanya ini laki atau perempuan. Yajibu ala kulli nafsin an tahtarima ikhtiyara zaujiha. Dengan penghormatan yang baik, ihtiraman jayidan gitu tuh. Ihtiraman jayidan. Aman. Nah, kalau ihtiraman jayidan nanti apa kedudukannya nih? Ihtiraman. Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlak. Dari mana kita tahu ihtiraman ada maf'ul mutlak? Ada tahtarimu. Ada tahtarima. Ada isim masdar ihtiraman. Satu akar kata dengan tahtarima. Nah, apabila ada isim masdar yang diawali oleh oleh kata lain yang satu akar kata, maka isim masdar itu kedudukannya adalah maf'ul mutlak. Lalu jaidan apa kedudukannya? Sifat. Sifat. Naat atau sifat gitu. Yajibu ala kulli nafsin an tahtarima ikhtiyaru zawjiha ikhtiraman jayyidan. Dengan penghormatan yang baik begitu. Baik. Nah, bagus ini, bagus, bagus, udah oke nih, Pak Haji. Nah, tapi tadi Bu Sukarti menyebut kata yajibu ya. Nah, yajibu itu artinya wajib. Nah, ada juga menggunakan harus ya. Kalau harus itu labudda. Labudda. Nah, kalau labudda huruf jarnya bukan ala tapi li. Makanya labudda likulli nafsin. Yang lainnya sama. Labudda likulli nafsin an tahtarima ikhtiyaru zawjiha ihtiraman jayidan. Labudda likulli nafsin an tahtarima ikhtiyaru zawjiha ihtiraman jayidan. Itu boleh. Boleh gunakan yang bagi. Nah, labudda artinya harus. Lalu yang bagi boleh gunakan. Kalau yang bagi. Nah. Likulli nafsin labudda harus. Yang bagi. Kalau yang bagi gunakan li juga. Yang bagi likulli nafsin. Yang bagi likulli nafsin dan seterusnya. Sama. Yang bagi likulli nafsin antah tarima ikhtiyaru zawjiha ihtiraman jayidan. Yang bagi li. Tapi maknanya yang bagi itu apa? Kalau di Indonesia diterjemahkan dengan seyogianya. Apa? Seyogianya. Sayugia. Sama tidak di Malaysia Singapura? Sayu. Seyogianya paham, Bapak Ibu paham tidak maksudnya? Kalau di Singapura apa yang bagi diterjemahkannya? Sekarang orang tak pakai sayugia ni, Ustaz. Ada, Ibu gunakan seyogianya tidak Ibu? Ibu Musalma di Kita Malaysia? cerita lama-lama dulu sayugia ni, Ustaz. Sekarang tak ada lah, Ustaz. Sudah tak terdengar lagi? Tak dengar lah. Nah, seyogianya itu Harapan. ungkapan yang maknanya bukan harus, bukan kewajiban. Hanya semacam suggestion, anjuran ya. Sayugia. Anjuran itu apa ya bahasa? Hendaklah. Hendaklah. Sebaiknya. Jadi kalau yang bagi itu tidak bersifat mewajibkan, tidak bersifat mengharuskan, tapi hanya menganjurkan, hanya memberikan dorongan, hanya memandang baik. Suggest. Ya, suggestion ya. Suggest gitu. Itu yang bagi. Gitu. Atau boleh kata yang lain. Yalzamu. Lazima yalzamu. Banyak dia punya tu ya. Buddha yang bagi. Nah, kalau yalzamu ala. Yalzamu ala kulli nafsin. Yalzamu. Antah tarima ikhtiyaru zawjiha ihtiraman jayidan. Begitu.
Nah, ini yajibu ala. Kalau la budda li, yang bagi li, yalzamu ala. Nah, huruf jarnya beda-beda kan? Ada ala, ada li. Nah, ini harus kita hafal huruf jar itu pasangannya apa untuk Oh, kata tertentu. Tidak boleh kita mengatakan yajibu likulli nafsin, tak boleh. ya. La budda ala juga tidak boleh, tidak bisa. Zamu Yang ada bagi ala juga tidak benar. Harusnya yang bagi li. li. Ada Nah, ini termasuk juga kalau misalnya menggunakan fil madhi wajaba ala atau isim fa'il wajibun ala. Jadi tidak hanya pada saat fil mudhari yajibu saja menjadi ala sesudahnya, diikuti oleh ala sesudahnya gitu. Tidak, tapi fil madhi wajaba ala, yajibu ala, isim fa'il wajibun ala. Hanya labuda tentu saja ini tidak ada fi'il madhi, tidak ada fi'il mudhari. Karena labuda ini dua kata, la dan buddha. La itu adalah huruf nafi, nafiyah lil jinsi ya. Buddha dari kata budun. Lalu karena diawali oleh la maka menjadi la buddha. Seperti la haula, la ilaha illallahu, la quwata dan seterusnya begitu. Begitu, alhamdulillah rabbil alamin. Ada lagi mau beri ini? Mencoba Pak Eh, Ustadz. bagaimana Faruk? Mencoba. Silakan Faruk. Tapi pakai ikhtiar Kak. Ikhtiar ya. Iya, pilihan, memilih ya. Heeh. Balag balagoni anak mudarisa layar tiahu ahsana fasli hadal yaum. Balagoni annal mudarrisa. Mudarisa layar tiahu Apa itu Pak maksudnya? layar tiahu tidak memilih. Bukan layar tiahu, eh, atau jangan pakai la. Yartiahu sedang memilih hadal Hmm, yartiahu ahsanu fasli, ahsanu fasli menjadi idhofah hadal yaum. ikhtiarnya mana? Iya, yartiahu ke ini. Ikhtiar, ikhtiar I- mungkin ya. Ya, ikhtiar kan madi itu kan Ikhtiar ini si Masdar. isim masdar. Kan mahdinya ikhtiar Ikhtaro. Fil ikhtiaro madinya kan? ikhtaro. Ikhtiaro ya. Madinya ikhtaro, mudarinya yakhtaru. Oh, Oh, jadi yahtaru bukan yahtaru. Jadi ya, balagoni anak mudarisa ya. yar apa tadi? Yartaro, Yakhtaru. Yakhtaru. yahtar yah yahtaru Ya. ahsanu fasli Ahsana. Maf'ul asa bih. asana fasli Ya. hadal yaum. Ahsana fasli hadal yauma. Hadal yauma. Hada al yauma. Ya, baik. Balagoni annal mudarrisa yakhtaru ahsanal fasli hadzal yauma. Nah, ini udah benar. Coba terjemahkan apa Faruk? Dengar-dengar bahwa eh, guru Ya, sedang memilih kelas terbaik, kelas paling baik pagi pagi hari ini. hari ini Ya, bagus hadal ya, yaum. alhamdulillah. Nah, balagoni balago fil madi, ininya maf'ul bihi. Mana fa'il dari balago ini annal mudarrisa yakhtaru ahsanal fasli hadzal yauma ini fi mahalli rof'in fa'il dari balago. Nah, ini anna mudarisa ini adalah masdar muawwal ya. nah, Anna mudarisa yakhtaru ahsana fasli hadzal yawma ini masdar muawwal. Nah, gitu. Sedangkan al mudarisa isim anna, yakhtaru adalah khabar anna, ahsana isim tafdil mudhaf kepada al fasli. Hadzal yawma, kenapa al yawma tidak al yawmi? Apa jawabannya? Zaraf Karena dzaraf, zaman. Zaraf zaman. dzaraf zaman atau maf'ul fihi. Bagus, alhamdulillah. Cukup ya? ya. Oh, ya.
Nastamir, kita lanjutkan. Istagroba. Nah, ini juga lumayan nih. Istagroba. Istagraba. Istagroba itu apa artinya? Apa makna dia istagraba? Mengejutkan. Mengejutkan. Ya. Ini mengejutkan macam mana? Kejutkan. Surprise. Surprise. Bagaimana, Pak Haji? Surprise boleh, Pak? Surprise. 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 Boleh, boleh. Surprise. Istagroba surprise. Membuat Istaghroba, terkejut ya. yastaghribu, istaghrib, la tastaghrib. Bagus. Istagroba, yastagribu, istagrib. Lah, tastagrib. Masih jam berapa tuh? Wazan is alif sinta. Alif Sinta. Wazan berapa ya? Ya. 8. Iya. Membuat terkejut ya, membuat apa? Mengejutkan. Surprising ya, surprise ya. Instagroba. Silakan siapa yang mau coba? Saya coba, Pak. Ya, Pak Haji silakan. Kuntu yastaghribu. Kuntu astaghribu limadza kunti tabkina kathiron. Ya. Kuntu astagribu limadza Iya. Kunti tabkina Kunti. kathiron. Kunti tabkina kasiron. Iya. Ya. Kuntu astagribu. Kuntu dari kana ya. Kana ya kunu. Lalu domir anak dari kana adalah kuntu. Isim kanannya adalah tu itu fa'il ya. Bukan fa'il. Domir tu itu di situ ada domir ana. Sehingga itu adalah isim kananya. Lalu mana khabar kuntu? Astagribu. Astagribu fil mudhari ya. Domir ana ini sama istagriba ya astagribu ana astagribu. Kuntu astagribu. Astagribu dalam posisi khabar kana dan posisi nasab ya adalah khabar kana. Astagribu limadza kunti tabkina katsiran. Ya, tabkina fil apa nih? Fil mudhari ya. Domirnya apa? Tabkina domir Anti apa? tabkina. Anti tabkina. Terus katsiran sebagai apa kedudukannya? Katsiran apa? Al bisa, Pak? Tiron, maaf. Hal. Hal ya. Hal. Benar. Hal. Hal Dari tabkina. dari tabkina. Ya, menangis banyak. Banyak menangis. Coba, Pak Haji terjemahkan, Pak Haji. Saya merasa hairan mengapa kamu menangis. Kenapa kamu banyak menangis? Ya, mengapa kamu banyak menangis? Tafkina mungkin ya Pak Ustadz ya mestinya karena minhu hal itu kan mesti marifah. Bagaimana Pak Haji? Bagaimana Pak Aruf? Ya kalau kasiron itu apa namanya tafkina mesti al tafkina karena mesti marifah kan kalau minhu apa namanya minhu halnya itu ya. Sohibul hal. Jadi buah halnya mesti marifah. Baik, sohibul hal itu bisa terbuat dari fa'il, bisa terbuat dari maf'ul bihi, juga bisa terbuat dari fi'il. Kalau fa'il dan maf'ul bi itu kan isim. Maka maf'ul bi dan fa'il bisa marifat. Tapi kalau fi'il tidak mungkin diawali alif lam, maka tabkina tidak boleh al tabkina. Iya betul. Alif lam itu Ya. hanya masuk ke isim. Iya. Sehingga tabkina tidak boleh diberi alif lam. Tabkina Jadi tidak itu. bisa masuk ke fi'il alif lam itu. Gitu. Jadi tabkina kasiron adalah hal. Mana sahibul halnya? Fi'il dari kata tabkina. Kenapa kamu banyak menangis atau sering menangis begitu?
Nah, ini kalimatnya kuntu sama kunti. Kuntu dan kunti. Kalau misalnya kuntu lalu diikuti oleh fi'il mudhari, mananya bagaimana nih mananya? Ini kejadiannya sudah terjadi atau sedang terjadi? Sedang. Mudhari yang sedang lah. Astagribu fi'il Sudah, mudhari, benar sedang. Tetapi ada kuntu fi'il sudah, madi. Madi lah. Berarti sudah lewat. sudah lewat. Lepas. Sudah lewat. Jadi nanti nerjemahkannya gini. Dulu aku heran. Maaf. Heran mengapa kamu dulu banyak menangis. Jadi kapan aku heran? Dulu. 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 Kapan kamu banyak menangis? Dulu. Dulu. Kalau sekarang tidak lagi. Sekarang Sekarang udah gede, Pak. Sekarang tidak heran. Dan dia dan kamu juga tidak banyak menangis sekarang. Udah gede sekarang, Pak. Biar nggak nangis lagi. udah Gitu. matang. Udah matang. Matang. Udah matang benar. Bagus Itu sekali itu matang. kalimatnya. Pinter. Iya, bagus ini. Jadi lain dulu lain sekarang. Ya, dari dulu dan sekarang. Bijak. Nah, nah sekarang kita coba. Ini bagian dari uslub ya. Ini uslub Iya. yang advance ya, advance. Kalau kita mengatakan bahwa saya merasa heran hari ini, bukan dulu. Artinya sekarang kita sedang heran. Bagaimana kalimat ini dibuat? Kuntu astagribu limadha tabkina kathiron. Ini kan maknanya kejadiannya sudah lewat. Hmm. Sudah lewat. Nah sekarang kalau saya mengatakan kejadiannya itu sekarang sedang terjadi, bagaimana kalimat ini dibuat? Alah, Tak pakai kuntu, astaghribu saja. Ya, bagaimana Bu Skarti? Coba. Astaghribu. Pakai astaghribu lah, Ustaz. Astagribu, ya lanjutkan. Bagaimana Ibu? Astagribu, limadha? Tabkina kathiran. Ya, begitu saja. Astagribu limadha tabkina kathiron. Nah, ini kejadiannya sedang berlangsung. Herannya terjadi sekarang. Aku merasa heran. Sekarang heran. Tabkina kathiron, kamu banyak menangis. Sekarang sedang banyak menangis. Begitu. Bagus. Begitu ya. Jadi ini dua kalimat yang hampir sama, namun perbedaannya ada pada kata kuntu dan kunti. Nah, ini maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Dari segi waktu yang berbeda itu. Lalu seandainya nih ya, ini pengembangan nih, pengembangan. Saya munculkan kata kuntu. Kuntu astagribu. Limadha tabkina kathiron. Tidak ada kunti ya. Apa maknanya nih? Apa maknanya? Dulu aku heran, mengapa kamu banyak menangis? Kapan herannya? Dulu. Dulu. Kapan kamu banyak menangis? dulu. Sekarang. Ya sekarang juga masih berlaku. Mas- Dulu banyak menangis, sekarang banyak menangis. Cuman herannya hanya dulu, sekarang sudah tidak heran lagi, udah biasa. Begitu. Nah, sekarang di nomor 4 bedakan lagi. Astagribu. Astagribu. Limadha kunti. Ini uslub ya, uslub dalam segi makna. Limadha kunti. Uslub juga membedakan makna. Tabkina kathiron. Coba, yang ini bagaimana pemahamannya? Astagribu. Aku merasa heran. Kapan merasa heran?
Dan Sekarang. Sekarang, Sekarang. limadza kunti tabkina katsiran? Mengapa kamu sekarang dulu menangis banyak menangis? kun, Jadi dulu banyak menangis. dulu kunti. Waktu dulu saya tidak heran, tapi herannya baru sekarang terjadi. Dulu tidak merasa heran, biasa-biasa saja. Nah sekarang baru merasa heran, kenapa dulu kamu banyak menangis? Nah ini gara-gara ini sebab ada kunta atau kunti maknanya berbeda. Itu. Nah ini seperti dalam hadis ya, hadis Nabi ada sebuah hadis Nabi yang insya Allah Bapak Ibu juga sudah hafal ya. Ada hadis Nabi berbunyi begini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Tuh. Pernah dengar hadis ini tidak? Tuh. Coba terjemahkan ini. Ada kata kuntu. Kuntu nahaitukum. Nahaitu dari kata nahayanha. Melarang. Kuntu nahaitukum. Apa artinya? Dulu aku melarang kamu Dulu menziarahi aku pernah kubur. melarang kalian. Bor, Ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang Allah, ziarah. ketahuilah, Fazura, sekarang berziarahlah. berziarahlah, pergilah ziarah. Ada Pergilah atau berziarahlah. Jadi kapan larangan ziarah kubur? Dulu. 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 Sekarang masih berlaku tidak? Enggak. Tidak boleh Tidak. ziarah. Sekarang ala fazuruha. Nah, sebab ada kuntu, berarti maknanya dulu. Dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Berdasarkan hadis ini. Nah, tapi sekarang berziarahlah. Banyak-banyak berziarah. Lianna dzikral mauti yudzakirul qalba ya. Karena zikir mengingat kematian itu mengingatkan hati. Wa yunirul qalba dan menyinari hati. Kuntun haitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Nah, maka jika nanti kita menemukan dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi, menemukan kalimat diawali oleh kuntu atau kana, kalau domir huwa kana, kalau domir anta kunta, kalau domir nahnu kunna, begitu ya. Maka ini maknanya dulu. Dulu. Kuntu jalisan alal kursiyi. Apa tuh artinya? Dulu dia duduk atas Dulu aku duduk di atas kursi. Dulu. Sekarang sekarang duduk Meja. di atas meja. dulu sakit lutut, sekarang sudah baik. Ya dulu mungkin sekarang juga mungkin masih duduk di atas kursi, cuma tidak diceritakan sekarang masih di kursi atau mungkin di lantai. Ya Alif, apa kabar? Alhamdulillah Baik, khair. baik, alhamdulillah. Kuntu. Begitu ya Pak Ibu ya. Alhamdulillah, nih Pak Haji buat kalimat ini bagus, ini bisa menjadi bahasan kita. Alhamdulillah. Baik kalimat ya. Ya. Nah, hal seperti ini kan bisa terungkap ya dengan adanya kalimat yang kita buat. Baik, alhamdulillah. Nastamir, ar-raqam al-khamis. Al-Khamis. Al-mim sahatu. Lil apa nih? Al-mim sahatu. Mis Ma makna al-mim sahatu? mimsah. Apa nih? Mimsah, Ma makna al-mim sahatu? menyapu, membersihkan. Bukan, al-mim sahatu itu ini. Apa? Keset Kaki. pembersih kaki ya. Debu kaki. Oh, mimsah. Kalau di Indonesia keset. Apa di Malaysia, Singapura? Membersih kaki. Kesen. Apa? Domit. Do? DOORMAT. Welcome-nya tuh Pak ya. Dor? DOORMAT. Domit. Dor. Oh, doormat. Itu bagian ya? DOOR. Dur. DOOR. Baik, maaf. DOO, I'm sorry, maaf ya. Door, MAT. betul ini?
MAT tak ada E ya Pak. Doormat. Oh, tak ada i, tak ada i. Oke. Doormat ya Pak Haji ya. Ya. Oh, seperti kalau kalau sajadah kan praying mat. Baik, baik, baik. Ya. Sajadah kan praying mat. Oke. Oke. Tidak ada i ya. Baik. Doormat. Nah, ya, baik. Almim sahatu. Ya, makasih Pak Haji ini informasi baru. Doormat. Tu cakap Jawa ke keset kaki? Bagaimana Ibu? Ibu Sukarti? Keset. Set. Orang Jawa kan cakapnya gitu, keset. Keset ya. Ini kayak kalau di sini keset menyebutnya keset. Kalau keset beda lagi. Keset ada, keset juga beda. Di Indonesia ada keset, ada keset. Tapi mananya berbeda. Baik. Man yurid ayyadha hadil kalimah fi jumlatin mufidatin. Ini sederhana bisa buat banyak ini. Ini boleh bisa buat kalimat apapun. Silakan. Coba apa? Ya Pak Haji silakan. Miftahan tahta al-mimsahati. Do. Do. Miftahan Ya, miftahan. tahta al-mim al-mimsahati. Atal mim sahati. Ya. Ustaz boleh tak wada'tu al-mim sahata amamal bab. Ya, boleh. Boleh itu. Nah, ini banyak kan? Wada'tu al-mim sahata amamal babi. Betul, Ibu. Amamal babi. Iya, amamal babi. Nah, yang pertama, do miftahan tahta mim sahati. Do fil apa ini? Fil amar. Amar. Miftahan apa kedudukannya miftahan? Maf'ul. Maf'ul bihi. Tahta mim sahati, tahta dzaraf. Huruf. Dzaraf. Mim sahati mudhof ilaih. Oke, bagus, sudah betul, sukses, alhamdulillah. Nomor dua, wada'tu amim sahata, wada'tu fil apa ini, Bu? Pak Madi. Demadi, demir anak kan? Ya. Amsi amim sahata mengapa patah? Maf'ul Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Amama? Huruf. Dzaraf lagi, dzaraf makan. Zaraf makan. Dzaraf makan. Al-babi mudhof ilaih. Sudah, bagus ini, dua-duanya benar. Nah, mim sahata lebih mudah buat kalimatnya. Do miftahan tahta mim sahati. Apa artinya Pak Haji nomor satu ini? Terjemahannya? Kunci di bawah kapet, keset. Di bawah keset, di bawah doormat ya, di bawah keset. Ya, ini biasanya kalau mau pergi tidak ada orang menyimpan kunci di bawah doormat ya, di bawah keset ya. Ya. Nanti orang dapat kunci buka pintu. Ya, Ibu Sukarti nomor dua bagaimana artinya terjemahannya? Saya meletakkan alas kaki di hadapan pintu. Oh, alas kaki, alas kaki. Amisata bukan alas kaki, Bu, tapi keset. Habis keset tak tahu maknanya apa. Domain lah Ustaz. Tempat Ya. letak macam welcome gitu kan. Diorang letak macam Alas kaki di Ibu di dia apa, bukan di alas Singapura. kaki tau Ustaz. Dan kalau kat Singapura kita ada domet tu, kita letak kat pintu, kita taruh welcome. Macam Ya, gitu kan? sama welcome, sama welcome, sama welcome. Ada tulisan Itu- welcome tuh. Alas kaki itu, alas kaki itu, Dia bukan alas kaki lah. Dia macam benda yang kita letakkan. Maknanya tu untuk kalau orang sampai mungkin dia kesatkan kasut dia ke macam itu. Untuk lap lah, Ya, lap kaki. Cuci alas kaki. kaki itu sepatu ya, Pasir. sandal ya. Nah, alas kaki kalau di Indonesia ini alas kaki itu sepatu, sandal yang Oh, dipakai. Nah, jadi alas kaki itu maknanya bukan kaki sepatu. untuk kasut lah. Kasut. Kalau kat Ya, Singapura alas alas itu mananya keset yang di atasnya disimpan alas kaki. Jadi bukan alas kakinya. Alas kaki itu naklun, naklun ya, naklun itu sandal atau hidaun sepatu. Nah, wada'tu al-hida'a
ala mimsahati amamal babi misalnya ya. Aku meletakkan sepatu di atas keset di depan pintu. Itu. Ustaz, Tapi Ana tak menekan mim sahatu hiza ke naklun. Sebab di Indonesia memang alas kaki tu maknanya kaki kita pakai benda tu. oh, beda. Tapi di Singapura kita tak cakap gitu. Kita akan pakai sepatu, selipar, sandal, macam gitu. Ya. Jadi mim sahat tu memang yang letakkan domet lagi senang Ustaz. Ya, Fahamnya. doormat ya Bu ya. Ya, Lagi faham baik. lah. Baik, alhamdulillah, makasih. Baik, itu sudah dua jumlah. Ada lagi tidak yang mau coba buat kalimat yang lain? Silakan. Alim sahata, alim sahatu. Satu lagi boleh. Siapa yang mau coba buat kalimat dari alim saha? Al-mim sahatu bai bai baitiha baituha baitaha aim sahatu Bagaimana? Itu maksudnya gimana? al-mim sahatu baitaha lah kan di Mudop, rumahnya. mudop ileh dong. Hah? Mudop ileh. Ah, Jadi harus bagaimana? al-mim sahatu baiti lah. Nah, gitu. Tadi Baiti ibu baitiha ya, pakai ha ya. baitiha. Mim satu baiti ha. Baitiha Terus jamilah dan berwarna-warni macam mana? Berwarna-warni Ustaz. ya, baik. Ah, Jamil dulu bagaimana? jamilah, Jamilatun. jamilatun jiddan. Berwarna-warni ya tadi ya, berwarna-warni ya. Jamilah, berwarna-warni. Ya. Mutalawinatun. Lawinatun, Jadi kata launun ya. betul. Dibeli di luar negeri Ustaz. Setara itu Ya. yang dibelinya di luar negeri. Ya. Mim satu bait ya, jamilatun mutalawinatun. Istarotha gitu ya. Alazi. Istarotha. Istaratha Dari min mana belinya, Bu? istaratha min overseas. Ya, apa ya? Min Uruba ya misalnya ya. Min Uruba. Macam tu. Okey. Uruba itu Europe ya. Min sahatu baitiha jamilatun. Mutalawinatun. Istarotha min Uruba. Istaratha min Uruba. Ya, Uruba itu Europe. Oh, Eropa ya. Kalau Indonesia menyebutnya Eropa, Dia lapik bahasa kaki dia Arabnya cantik. Uruba ya, Uruba. P itu P dalam bahasa Arab disebut dengan ba. Misalnya ada nama nama tempat Parung ya. Nah, kalau diarabkan jadi Barung. Kalau di Malaysia banyak Ustaz. Penang, Penang jadi Benang. Penang, Pahang, Perak. Bahang berarti Bahang. Berak, Berak. Perak lagi teruk bunyi Ustaz. Perak ya. Maaf ya. Maaf. Maaf Ustaz. Birok ya. Maaf tadi salah sebut. Ya, betul. Ya. Begitu ya. Jadi Eropa P itu jadi Uruba. 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 Sudah cukup ini? Cukup Ustaz. Satu. Pendek-pendek cukup lah. Ya, bila. Baitiha jamilah. Nastamir. Ar-Rakam As-Sadis. Ar-Rakam As-Sadis. Muntazimun. 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 Mana muntazimun? Disiplin ya. Disiplin itu teratur ya. Teratur. Muntazim itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia disiplin, sesuai aturan. Mengikuti aturan. Tersusun ke Teratur. bukan? Teratur atau disiplin. Apa bahasa di sana apa ya? Disiplin. Muntazim itu secara maknanya begini. Sesuai aturan lah begitu Ibu. Mengikuti aturan. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan, tidak sembrono. Tidak asal. Tetapi sesuai dengan aturan. Itu muntazim.
Disiplin lah Ustaz. Orang yang Ya, disiplin sama berdisiplin. ya Ibu ya. Disiplin sama Baik. ya. Baik, disiplin. Teratur. Ya, baik. Baik, man yurid ayu kawin hadil jumlah ayu kawin jumlatan min hadil kalimah. Bukan makna tersusun Ustaz. Bukan tersusun, buku disusun bukan, bukan. Bukan buku disusun jadi banyak bukan, Bu. Muntazim itu sesuai aturan, ya disiplin, disiplin. Okey. Mentaati aturan itu muntazim. Jadi tidak sembarangan, tidak urakan, tidak awut-awutan, muntazim. Boleh siapa yang mau coba? Saya beri contoh dulu ya, saya beri contoh dulu. Ro'a ro'a al-mudiru taliban muntaziman. Oh, begitu saja. Fi madrasatihi gitu. Sudah begini saja. Wal mudiru taliban muntaziman fi madrasatihi. Simple kan? Mm-mm. Coba silakan ada yang mau buat lagi. Silakan. Muntaziman. Satu lagi saya buat ya. Araftu. Araftu. Anna sahibi muntazimun. Tuh. Fi hayatihi. Oh, begitu. Aku mengetahui bahwa temanku disiplin dalam hidupnya. Sesuai aturan dalam hidupnya. Tidak asal-asalan, tidak sembrono, tidak asal, tidak apa, tidak serampangan ya. Sudah, saya buat dua contoh kalimat. Tafadhalu antukawinu jumlatan ukhra min kalimah muntazimun. Silakan Bapak Ibu ada yang membuat kalimat dari muntazimun. Bebas. Siapa mau coba? Muntazimun, berdisiplin. Kullu semua anak-anaknya berdisiplin. Kullu ibna'ahu muntazimun. Ulangi Ibu, gimana Ibu? Ibu Muslama? Semua anak-anaknya Jami'u. Hah? Jami'u. Jami'. Ya. Jami'u abna'ahu. Abna'i mudhaf ilaih Ibu. Abna'i ya, jami'u abna'i. Abna'i siapa? Hinya siapa dulu sebutkan. Apa dia Ustaz? Abna siapa? Abna, dia anaknya lah. Iya siapa? Dia itu siapa? Bapaknya. Bapaknya. Ibu boleh sebut nama Abna'i siapa? Atau keluarga. Kalau dia cakap Ustaz, jami'u abna'i. Abna'ina boleh, Abna'ika boleh. Abna'ika, Abna'i, Abna'ina. Atau Abna'i. Abna'i Ustaz Mahya. Ustaz Mahya. Ya, disebutkan. Biar jelas siapa orang yang dimaksud. Kalau dia kan kita belum tahu dia itu siapa. Abna'i Ustaz Mahya. Bolehlah. Jadi Abna'i Ustazi aja ya. Ya. Nah, begitu. Ustaz. Jami'u Abna'i Ustazi, bagaimana Ibu tadi? Muntaziman lah ya? Nah, Jami'u kan jamak, banyak. Ya, banyak jadi Muntazimun. Muntazimuna. Ini zamannya pakai mudzakkar salim. Mengapa? Karena diawali oleh mu. Apabila Bapak Ibu menemukan isim diawali oleh mim dhammah mu, maka jamaknya pasti mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Tidak menggunakan jamak taksir.
Muntazimuna. Muntazimun, muntazimuna. Hmm, Mengapa muntazimuna menggunakan jamak? Sebab jami'u kan jamak. jamak. Jami'u abnai ustazi muntazimuna. Dah, bagus. Selamat Ibu Salma. Ya. Pendek je. Barangkali ada mau coba, silakan. Tapi Ini kalimat susah. yang cukup mudah ya. Bu Sukati Ya, mau buat? Mau buat? Silakan Ibu. Yahmadul ustazu, Ya, yahmadu, memuji. ya. Al Yahmadul ustazu ustazu tilmidahu tilmidahu, bagus. al-mun al-muntazima. Bagus. Bagus, Bu. Hmm. Yahmadul ustadu tilmidahul muntazima. Bagus ini. Kalimatnya udah betul. Secara nahu benar. Secara sorab udah benar. Uslub juga benar. Coba Ibu terjemahkan apa ini? Memuji. Ibu Sukarti, silakan Ustaz diterjemahkan itu Ibu. memuji muridnya yang berdisiplin. Begitu. Ustadz itu memuji muridnya yang berdisiplin. Bagus, alhamdulillah. Sukses. Cukup ya, yang nomor 6 muntazimun selesai. Kita pindah ke nomor berikutnya. Fitnatun. Nomor 7 fitnatun. Fitnah. Menggunakan to ya, bukan ta. Fitnatun. Maknahu zakaun, kecerdasan. Zakaun. Fitnatun. Baik, man yurid ayyukawin jumlah min hadhil kalimah. Aw ana ujarib fi wad'iha awalan li awwali marrah. Fi wad'iha fi jumlatin mufidah li awwali marrah. Fitnah. Misalnya fitnatul mar'i manzuratun. Min kalamihi. Tuh. Coba Ibu, apa artinya ini? Fitnatul mar'i manzuratun min kalamihi. Apa itu? Kecerdasan seseorang itu dilihat dari perkataannya. Ya. Fitnatul mar'i manzuratun min kalamihi. Ya, begitu ya. Tapi tidak selalu ya. Ini sebagian saja. Ada ungkapan dari saya lupa ini kata-kata Rasulullah atau Sayyidina Ali, saya lupa. Tapi kalimatnya begini. Al-kalamu Al-kalamu izharu ma fil qalbi. Min minal ilmi wal jahli was sofai wal kadari. Tuh. Ini ada yang kurang, tapi lengkapnya saya lupa ya. Cuman ada kalimat begini. Nah, coba kita lihat. Al-kalamu idharu ma fil qalbi minal ilmi wal jahli was sofai wal kadari. Begitu. Apa artinya ini? Artinya adalah berbicara itu adalah menampakkan apa yang ada di dalam hati minal ilmi dari pengetahuan, ilmu, dan kebodohan, kesucian dan kekeruhan. Kadar itu kalau bahasa Indonesia kekeruhan ya, kalau bahasa Singapura Malaysia apa ya? Kekeruhan itu kebalikan dari sofa. Sofa itu bening atau suci, Ya. kebeningan. Nah, kebalikan dari sofa adalah kadar, al-kadaru. Air kalau bersih, bening, itu sofa, sofin.
Safi. Nah, kalau air banyak kotorannya, banyak debunya, banyak kotoran yang ada dalam air itu, maka air itu kadirun, Keruh. kadir. Sama Ustaz. Keruh ya, sama ya keruh ya. Ya, keruh. Ya keruh itu. Nah, al-kalamu idharu ma fil qalbi minal ilmi wal jahli was sofai wal kadari. Nah, satu lagi saya lupa ya, ada satu kata lagi lupa, persisnya lupa. Nah, maka muncullah dari kalimat ini ungkapan fitnatul mar'i mandurotun min kalamihi. Kecerdasan seseorang itu nampak atau terlihat dari pembicaraannya, begitu. Salah satunya begitu. Baik, man yurid ayu kawin jumlatan ukhra min kalimah fitnah. fazal fazat tilmizu fil imtihani li fitnatihi. Bagus Ibu, Ibu Sekati, alhamdulillah. Jumlah mumtazah. Anak tub awalan. Ulangi Bu, silakan ulangi tadi. Bagaimana Ibu? Ibu Sekati tadi kalimatnya boleh diulang? Fazat tilmizu Azat tilmidu. fi Terus? fi imtihanihi Bagus. Fi imtihanihi. Silakan. li fitnatihi. Fi fitnatihi. Bagus nih. Kalimatnya sesuai dengan uslub ya. Li fitnatihi. Iya. Li fitnatihi. Fazat tilmidu fi imtihanihi li fitnatihi. Jadi kalimatnya simple, pendek, sesuai dengan uslub. Udah pas, tepat. Alhamdulillah. Silakan Ibu, apa artinya nih? Jaya. Pelajar itu telah berjaya di dalam pemeriksaannya kerana kecerdikannya. Nah, begitu. Pelajar itu berjaya atau sukses, kalau di Indonesia sebutnya sukses ya. Sukses di imtihani dalam ujiannya, dalam peperiksaannya, bahasa Singapurnya, difitnati karena kecerdasannya atau karena kecerdikannya. Bagus, selamat alhamdulillah Ibu Sukarti. Baik, al-akhar man yurid ayu kawin jumlatan ukhra min hadhil kalimah wa yatafaddal mashkuran. Jumlah ukhra lil marra al-akhirah. Kalimat lain untuk terakhir kali, silakan. Mereka ada yang mau coba. Macam mana nak kata kepintaran kancil, sang kancil. Kancil ya. Boleh Ibu, silakan. Ibu itu ada konsep. Silakan Apa nak konsepnya diarabkan. Kepintaran kan. Kitnatun, sang kancil lah Ustaz. Pintaran kancil. Apa kancil? Kancil ni cakap apa Ustaz? Ghazal ke apa? Kancil. Ya, gozal. Ghazal. Kirdun. Kirdun mah monyet. Oh, Kirdun kera. Kalau kancil itu gozal ya. Gozalun. Ghazal. Man kallamathul ghazala Muhammadil ali wal al. Muhammadil hadi wal al. Gozal itu kancil apa ya? Ghazal, kancil Kancil lah. itu kancil sama ya, kancil ya. Uncal. Kepintaran. Ya, coba Ibu. Kepintaran kancil bagaimana? Ibu lanjutkan silakan. Masyhur dalam cerita kanak-kanak zaman dahulu. Ya, coba Arabkan. Nak cakap macam Kecerdasan kancil terkenal atau masyhur dalam cerita anak-anak masa dulu. Nah, itu bagus tuh. Boleh. Fitnatun ya, fitnatun tadi apa Ghazal? Al-Ghazal Fitnatul Ghazal. masyhurun. Masyhurun apa masyhuratun? Masyhuratun. Masyhuratun kan fitnatun. Fi kisah ke kisah Ustaz? Fi Cerita apa? Kisah. kisosil atfal ya. Asul atfal. Fi kisosil atfali Al-Madiyah. Al-Madiyah. Yang lepas. Dulu-dulu lah. pada zaman-zaman dulu. Zaman dulu. Di zaman Zaman. ya. Mungkin zamannya bisa dijamakan ya fil azman. Fil azmanil madiyah. Fil azmanil madiyati. Azmani madiyah.
Atau boleh al-ghobirati. Apa lah Ustaz? Ghabirah. Al-ghobirah. Masa yang dulu sekali. Al-ghobirah. Masa yang dulu sekali. Kalau al-madiyah itu masa yang lalu. Yang lalunya mungkin setahun, 2 tahun. Pas. Itu al-madiyah. Tapi kalau al-ghobirah, masa yang dulu sekali. Sudah sangat jauh. Ghabirah. Al-ghobirah. Al-Ghabirah. Al-ghobirah. Fitnatul Ghazali masyhuratun. Fitnatul Ghazali. Fitnatun Ghazali Yo, masyhuratun. Fitnatul Ghazali masyhuratun fi Masyhuratun qisasil atfali atfali azmanil ghobirati. fil azmani wabirah. Ya, Wabirati. ya, gitu. Sebab kalau anaknya masa setahun lalu, 2 tahun lalu sudah tidak kenal kancil lagi ya. Nah, sekarang tak ada kancil Ustaz. Sudah tak ada kancil, adanya Upin Ipin. Kereta kancil je ada kat Malaysia. Kita kancil ya. Caputan Jenderal Ustaz. Kancil. Fil ghabah. Ya, Pilgoba ya. Iya. Jenderal Kancil. Ya, Alif merasakan tidak cerita kancil dulu waktu sekolah? Saya sekolah zaman saya kecil Ustaz. Kepintaran sang Iya, kancil. Saya merasakan. Saya merasakan. beragam ya. Alif merasakan tidak, Alif? Sang Kancil kancil. Beragam. tu tipu buaya. Tu Sang kancil dan Ya, kancil dan Hewan. buaya. Dan harimau ya. Timsah, timsah. Ya, Atimsah buaya, An-Namir harimau. Nih, timsahun buaya. Timsahun wal ghazal. Buaya. Kalau harimau, Namir. namirun. kalau buaya Harimau darat, itu macan ya, Apa dia Ustaz? macan, harimau. Harimau. Harimau sama ya, harimau ya. Apa? ya kita sebut harimau. Indonesia cakap macan. Ya. Namirun. Indonesia ada 2, ada harimau, ada macan. Ada macan, ada harimau. Kadang menyebutnya macan, kadang menyebutnya harimau. Ada macan. Dan macan itu lebih kepada bahasa etnis ya, bahasa Sunda ke bahasa Jawa. Kalau tadi kancil tadi gozal udah ya, gozal. Wal ghazal. Gozal, kancil. Rusa apa Ustaz? Rusa. Rusa sama kancil sama kan? Dia ghazal juga Ustaz kan? Gozal. Kancil gozal. Rusa pun ghazal. Rusa itu kan kancil. Taklah Ustaz, kancil kecil, rusa besar. Oh gitu ya, beda ya. Ya. Iya. Rusa yang Ya. yang ada tanduk, yang cabang-cabang tu Ustaz. Rusa. Ya kancil kan masih belum besar, Bu, masih anak-anak. Tak ada, kancil memang dia tak mau besar, kecil je. Oh, tidak akan membesar ya. Oh, baik. Ya. Yang saya tahu Yang cerdik, yang gozal pandai itu ni kancil lah. rusa. Tapi kalau kancil sendiri, apakah ada mufradat yang berbeda? Saya belum tahu ya. Tapi setahu saya kalau yang ada tanduknya itu ya rusa ya, itu gozal juga, Gozal. gozal. Tapi kalau kancil saya belum tahu tuh. Kalau kancil dalam pengertian yang kecil, yang cerdik itu ya. Mungkin dekat Arab Yang tak saya ada. tahu di kebun binatang itu apa? Kebun hewan ya. Itu kancil dan rusa satu kandang ya, atau beda ya? Sebagian mungkin ya, tidak semua kebun binatang. Ya, ya saya tahu gozalun itu rusa, tapi kalau kancil secara spesifik belum tahu banget, belum tahu pasti apakah kancil juga sama dengan gozal. Hanya kalau tak salah bentuknya hampir sama ya Ibu ya, antara kancil dan rusa ya. Mungkin bentuk dia sama lah Ustaz. Tapi Hanya beda ada tanduknya saja kan? saiz kancil tak ada tanduk. Ya, kancil tidak ada tanduk. Hmm. Kornun, tanduk. Besar. Mesti kecil jadi tak keluar tanduk. Masih kecil. Masih kecil. Masih boy. Saya ingat pun sekarang ni tak ada lah kancil sekarang Ustaz. Tak pernah. Ya, ini cerita-cerita masa lalu. Mudah-mudahan hari ini masih bisa kita temukan adanya kancil dan rusa ya. Sang kancil. Ya, cukup. Fitnatun selesai. Baik, nomor berikutnya 8. Apa ini? Labisa. Labisa. Mana labisa? Tetap. Makasa ya? Makasa. Makasa. Mana makasa? Tetap. Ya, menetap. Sakana ya? Sekarang. Sakana.
Ya, Aish, baik. Aish pun sama Ustaz. Asa hidup. Kalau Asal, asa hidup, Ibu. oh, Asa tuh asa hidup. Asa Asya. al-insanu alal ardi gitu. Hidup. Asal insanu alal ardi. Manusia hidup di atas bumi. Bukan Wa tinggal. asa wa asyat ad-dudatu tahtal ardi. Apa ini artinya? Manusia hidup di atas bumi. Hmm. Ulat, ulat. Cacing ya, Hmm. cacing, Cacing. Hidup cacing, di, cacing sama Bawah, ya Bapak Ibu ya. dalam tanah. di Cacing dalam tanah. hidup di bawah tanah. Bawah tanah. Kecuali cacing yang sedang tersesat di atas tanah. Yang sedang main-main ke dunia manusia, baru cacing itu naik ke atas tanah. Gitu, baik. La bisa man yurid ayyadha hadhil kalimah fi jumlah mufidah. Jawab wali marwah? Man. La bisa. Di surat Al-Kahfi itu ada tentang cerita Ashabul Kahfi kan? Ada kata la bisa. Baik, saya akan buat dulu contohnya ya. La bisa eh la bisa Ahmad fi qaryatihi terlalu berlebih. Fi qaryatihi asro sanawatin. Tuh. Apa artinya nih, Bu? Labisa Ahmadu fi qaryati asro sanawatin. Ahmad Tinggal di tinggal kampungnya di kampungnya selama 10 tahun. selama 10 tahun. Tuh. Ustaz boleh tak? Boleh, Bu? Zurtu Indonesia Ya. walabistu fi funduk apa Ustaz Mahya. Penuh Sultan. Sultan. Funduk hotel. Ya, nah. Zurtu Indonesia walabistu Di Punduk Sakti ya, Sakti. Pak Haji Farman Sakti ya. Zurtu Indonesia walabis itu Walabis tu. fi funduk Hilton. funduk walabistu fi funduk Hayat. Tak tahu bahasa Melayu. Hayat. Di Punduk Hayat ya. Funduk Hayat Pondok Hayat. Hayat ya. salah sata ayamin. Ya, salah satu ayamin. Bagus ini, Bu. Udah betul. Salah satu ayamin. Zurtu Indonesia walabistu fi Punduk Hayat salah satu ayamin. Sudah. Betul, Ibu. Udah betul. Labistu. Sahih, alhamdulillah, sukses. Ada lagi mau coba? Tanya Pak, Ya, Pak Haji Farman. ini lapisan dengan pakaian lain Pak ya Pak? Pakaian. Kalau Oh, kalau pakaian pakai sin. Labisa Labisa Osa, okey. libasun. Pakaian libasun. Labisa memakai. Sin labis. Bisa. Libasun. Walibasut taqwa dzalika khair. Beda ya. Okey, faham Silakan. Pak. Kalau mau cakap jangan kamu tinggal di rumah berhantu. Nah. La talbis anta fi qaryati fil baiti. Apa ya Pak? Hantu. Baitul jin. Hantu. Baitul jin nih ya. Jangan tinggal. Coba gimana lah? Jangan tinggal. La talbis
La talbis. Labisa fi'il madi, mudhari'nya macam mana? Labisa yalbasu. Itu. Al-basu. Amarnya, Ilbas. nahinya, La talbas. berarti la La talbas. La talbas. talbas, bukan la talbis, begitu. La talbas. Labisa yalbasu ilbas la talbas. Talbas. La talbas anta fil baiti jinni. La talbas anta fi baitil jinni. Iya. La talbas anta fi baitil jinni. Udah betul ini. Jangan tinggal di rumah jin, di rumah hantu. Iya. Kalau kalau di kalau di apa ya di Arab makhluk halus itu jin saja ya, jin. Kalau di Arab hantu juga jin, makhluk halus juga jin. Kalau bahasa Indonesia ada banyak, ada jin, ada hantu. Syaitan. Apa Ibu? Syaitan. Ada setan ya. Ada juga buta, buta hijau. Ada lagi genderuwo. Apa lagi? Ada lagi selok. Di Malaysia nggak ada kali Pak itu. Nggak ada. Ya ini bahasa Indonesia di kampung apa di etnis bahasa Indonesia ini maksudnya ini makhluk halus. Harus semua. Ada kuntilanak. Ada tidak kuntilanak di sana, Pak? Bapak Ibu? Dulu Ada. ada. Dulu Ada ya? Tapi kita tak panggil kuntilanak, kita panggil puntianak. Oh, kuntilanak ya. Ada juga menyebut kuntilanak benar-benar benar. Ustaz, benar dengar sekarang tak ada lah. Kuntilanak. Sekarang lagi ada juga, cuma kita tak jumpa je. Tak jumpa. Sekarang orang jadi Pontianak. Ya, ini semuanya jin ya dalam bahasa Arabnya jinnun ya. Bahasa Arabnya cuma satu jinnun. Ya kalau seton, ini seton itu apa ya seton itu? Kalau dalam bahasa Arab itu kan dalam bahasa Al-Quran, seton itu terdiri dari manusia dan jin kan? Di seton itu ada manusia, ada jin. Tapi kan Ustaz, kalau kita kata jin, jin sama dengan manusia. Ada yang Islam, ada yang kafir. Yang Islam pula ada yang baik dan ada yang jahat. Dia sama. Sebab itu dalam Quran Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Sebab yang masuk Islam tu ada yang baik, ada yang jahat. Macam kita lah. Yang baik Alhamdulillah lah Ustaz. Yang tawaduk, yang beriman betul-betul. Jin pun ada yang macam gitu. Ya. Sebab itu dalam surah apa? Surah Ar-Rahman. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Balik pada siapa? Jin dan manusia. Iya. Betul. Jadi setan itu bisa terbuat dari manusia juga ya. Karena manusia itu ada yang baik, ada yang buruk ya Bu ya. Ya, gitu ya. Asyaiton. Ada jinnun. Udah cukup. Sudah 8 nomor. Udah 8 nomor. Masih ada waktu 2 lagi sampai 10 nomor barangkali Bapak Ibu. Tak bisa. 2 lagi ya, saya izin ya. Kalau Ustaz, kalau nak kata saya akan tinggal di kampung setelah bersara, Sa'al Basu ya? Ya, Sa'al Basu. Sa'al Basu fi qaryati ba'da mutaqaid. Setelah apa itu maksudnya Bu? Selepas bersara. Oh, bersara itu pensiun ya? Pencen. Oh, pensiun ya. Jadi macam mana Ustaz? Sa'al Basu fi qaryati. Fi Koryatin atau Fi Koryati? Fil qaryati. Koryatin atau Fi Koryati? Qaryah. Sebuah desa. Ya. Kampungku ada Nakiroh. Fi qaryati. Oh, Fi Koryati ada domirnya. Dia nak balik kampung lah, nak tinggal sana, tak nak duduk sini. Ya, balik kampung. Tabasu Fi Koryati ba'da mutaqaidah. Ba'da
an kuntu. Nah, pakai masdar muawwal ya. Ba'daan kun Ba'da an kuntu. akan kan akan ba'daan kun Ya, setelah ini, setelah aku pensiun tadi, tidak ada pekerjaan. Ba'dan kuntu mutaqaidatan. qaidatan. Saya akan tinggal di desaku, di kampungku. Setelah aku, apa tadi bahasa Melayunya ya? Pensiun itu? Bersara. Bersara. Begini Ibu ya, bersara. Ya, bersara. Bersara atau bersarah? Bersara saja. Itu Oh, berserah, maaf. bersara. Ha. Bersara, bersara ya, bersara. Ya baik, ini pensiun. Baik. Al-basu fi Saya qalb akan tinggal di kampungku setelah saya bersara atau setelah saya pensiun. Ya, pensiun. biasanya di desa itu kita mencari ketenangan ya Bu ya. Ya. Cari ketenangan masa tua adanya di kampung halaman. Baik, udah cukup Alhamdulillah. Kena letak kuntu je Ustaz. Kan kuntu. Kalau Karena ada ba'da Ibu, ada ba'da. kalau ba'da Ba'da kena itu ada kan kuntu. setelah ba'da harus fil madi, makanya ba'dan kuntu, tidak ba'daan. Oh, tak Eh, boleh terus mutakaidah, tak boleh. tak boleh ba'da mutaqaidah, tak boleh. Karena ba'da kan setelah. Mutaqaidah kan pensiun. Masa setelah pensiun? Jadi Oh, harus berupa eh, kata masdar, kuntu. makanya sadaan. Ba'da Ba'dan kuntu, mutakaidah. mutaqaidatan. Begitu ya. Ya, ya. Baik. Dua lagi ya, minta izin sebentar ya, biar kita apa tuntaskan sampai 10 nomor. Nomor 9, yudafi'u. Yudafi'u mendorong, yang mendesak. Silakan ada yang mau buat contoh? Saya dulu beri contoh ya. Satu misalnya hmm, hadoro al-atfalu. Hadorol. Oh, bukan hadoro ya, dakhola, maaf. Dakhala al-atfal. Dakhola al-atfalu ilal fasli. Wadafa'a ba'duhum ba'don. Tuh. Hmm. Dakhalal atfalu ilal fasli wa dafa'a ba'duhum ba'don. Artinya, anak-anak masuk ke dalam kelas, wa dafa'a ba'duhum ba'don, sebagian mendesak sebagian yang lain. Tolak lah, tolak. Berdesak-desakan. Tolak. Ya, apa Bu bertolak-tolak ya? Tolak lah. Bertolak-tolak, baik. Nah, Dorong cukup. mendorong. Ah, Mendorong-dorong ya, mendorong-dorong. Ya, anak-anak kecil biasa kan? Anak kecil. tolak. Ya, bermain. Anak kecil biasa bermain sehingga ya suka berdesak-desakan. Apa tadi Ibu bertolak-tolak ya? Bersesak-sesak ke apa? Bersesak-sesak, Tak lain bersesak-sesakan. Ustaz. Bukan apa Baik, ada yang mau coba buat kalimat dari Yudafi'u, silakan. Ustaz, kat sini kan atfal kan jamak, jadi tak pakai yang kat sininya tak pakai hum. Pakai dia balik pada ba'duhum. Karena ba'du ini mufrad, makanya dafa Nak ba'du. katanya dafa ada balik pada ba'duhum lah. Dia tak Ya, balik pada kepada ba'du, atfal. bukan kepada atfal. Balik atfal. Ya, maka wadafa'a bukan wadafa'u. Karena fa'il dari dafa adalah ba'du, sehingga dafa'nya mufrad. Begitu Ibu. Wadafa'a ba'dum ba'dun. Eh, Alia mau coba buat kalimat, silakan. Ini lebih sulit ya, agak sulit ya membuat kalimat yudafi'u. hmm. Konsepnya juga harus kita banyak berpikir dulu. Apa gitu yang akan kita buat konsep. Mendesak. Mendesak. Dia kalau membayar tuh Ustaz, membayar yudafi'u. Oh, membayar yadfa'u. Dafa'a yadfa'u. Yadfa'u. Membayar dafa'a yadfa'u. Ini membayar. Kalau yudafi'u mendesak.
Beda. Tapi kata dafa yadfa'u juga maknanya bukan hanya membayar, bisa juga menolak. Kayak seperti dalam ungkapan doa, Allahumma dfa' anna al-bala wal waba. Pernah dengar ya doa ini ya? Ya Allah, tolaklah Bala. dari kami Bala. al-waba dan bala. Bala itu musibah dan wabah ya. Ya. Pandemi itu wabah, al-waba. Gitu. Baik, ada yang mau coba Yudafi'u? Ini agak sulit ya. Baik, saya beri contoh satu lagi. Misalnya gini. Dia berebut-rebut boleh Ustaz? Berebut-rebut. Iya boleh berebut. Yudafi'u. Hmm. Yudafi'u al-juyushu a'da'ahum fil harbi. Tuh. Hmm. Apa artinya nih? Tentara mendesak musuhnya dalam perang. Yudafi'ul juyushu a'da'ahum fil harbi. Mendesak. Nah, di sini mana yudafi'unya mendesaknya bukan berdesak-desakan seperti anak-anak sedang bermain, tapi mendesaknya berarti mengalahkan gitu ya. Mendesak tuh memukul mundur, memukul mundur, memukul mundur. Kalau bahasa Indonesianya memukul mundur, mendesak. Gitu. Baik, cukup ya. Kalau tidak ada yang mau buat soal, buat contoh dari kata yudafi'u. Satu lagi, ini terakhir malam hari ini. Lutfun. Lutfun. Ma mana lutfun? Lutfun artinya adalah kelembutan. Oh, daripada Latif tu kan Ustaz? Dia kata Latif. Ya Latif, ya Khobir. Latif, Lutfun. Saya akan buat kalimat begini. Saya buat dulu ya. Ya'tika lutfu qalbi. Tuh. Itulah hayati. Apa ini artinya? Ya'tika lutfu qalbi itulah hayati. Ketika kedatangan kamu. Engkau didatangi oleh kelembutan hatiku sepanjang hidupku. Wah. Ini seperti sedang merayu ya, sedang merayu. Sedang merayu. Ya'tika lutfu qalbi itulah hayati. Qalbi. Ya begitu. Contoh saja ini, contoh saja. Baik, Kalau boleh Ustaz, Bu buat apa kali. itu? Ibu suka gimana Ibu? Yuhibbu zauju Lutfu zaujatahu. Gimana Ibu Yuhibbu ulangi? zauju zaujatahu lilutfiha. Boleh Ibu ulang? Yuhibbu Yuhibbu zauju yuhibbu zauju zaujatahu zaujatahu bagus. lilutfiha. Zaujatahu lilut fiha. Bagus. Lilut fiha. Yuhibbu zauju zaujatahu lilut fiha. Silakan Ibu Sukarti terjemahkan. Suami itu mencintai istrinya kerana kelembutannya. Ya, bagus. Masya Suami Allah. itu mencintai istrinya karena kelembutannya. Boleh dibalik nanti. Istri itu mencintai suaminya karena Lelaki tak ada lembut dah Ustaz, tak cantik. ya, ya boleh. Baik, bagus. Alhamdulillah. Sukses Ibu Sukarti. Ada lagi mau coba buat kalimat dari Lutfun? Ini terakhir. Ada mau coba? Kalau nak cakap kelembutan kecantikan ke terletak pada kelembutan hatinya, jiwanya. Coba Ibu. Itu konsepnya bagus. Kecantikan seorang perempuan berada dalam kelembutan hatinya misalnya. Coba bagaimana Sob?
Saya cakap kecantik ni Jamalu. kan jamal Jamalul mar'ati. jamalul Jamalul mar'ati bagus. Jamalul mar'ati. mar'ati Maaf. Mar'ati terletak mar'ati mana atau tadi tidak usah pakai terletak lagi, langsung aja fi. Jamalul mar'ati fi fi Lutfiha. lutfiha. Tuh. Jamalul mar'ati fi lutfiha. Jamalul mar'ati fi lutfiha. Terus ada tambahan lagi tidak? Cukuplah tu Ustaz. Cukup. Jamalul mar'ati fi lutfiha. Udah bagus, alhamdulillah rabbil alamin. Ada mau coba lagi nih kata lutfun? Pak Haji Parman mau coba? Ustaz, kalau nak tekankan boleh. Jamalul mar'ati fi lutfiha wa rifqiha. Ya, boleh tambahkan. Fi lutfiha wa rifqiha. Silakan Ibu terjemahkan Ibu Skarti. Tapi kalau bahasa Arab dan muradif ni kadang-kadang susah nak terjemahkan. Maknanya dia sama. Ya, kasih sayang lah, kasih sayang. Kasih Pada sayangnya. kelembutan dan kasih sayangnya. Ya, begitu. Kecantikan seorang perempuan terletak dalam kelembutan dan kasih sayangnya. Begitu. Ya. Tadi Pak Haji bagaimana? Pak Haji Parman? Ini lutfun madinya latofa ya Pak. Latufa. Lembut kan kata sifat. Latufa. Latufa mudorenya? Yatlufu. Yal. Yaltufu. Terus? Ultuf. Ultuf? La taltuf. Nah, taltuf. Iya begini. Kalau kata-kata sifat itu hampir semuanya wazan satu. Ain punya doma. Latufa, kaburo, soguro, hasuna, jamula, kasufa, azuma. Begitu ya. Di surat Al-Kahfi, Bapak Ibu ada kan ayat begini. Wal yatalattof. Tengah-tengah tu. Ya, ada di tengah-tengah ya Bu ya. Ya. Dari kata apa ini? Wawu atop. Lamnya ini lam amar. Jadi dari kata yatalattofu kan? Yatalattofu. Coba fil madinya apa ini? Talat tofa. Talat tofa. Salah tulis. Bentar. Talattofa yatalattofu. Talattof la tatalattof. Nah, begitu. Talat tofa yatalattofu. Talattof la tatalattof. Tuh, kalau sudah baca surah enak tuh. Baca ayat ini tahu kan? Wal yatalattof wala yushironna bikum Ada. gitu. Wal yatalattof. Dan hendaknya bersikap lembutlah gitu. Sehingga tidak membuat seseorang itu merasa curiga dengan dirinya. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran lak ya Ustaz. Syukran jazilan. Iya. Tambah rambut lagi nih Ustaz. Janggut pula tambah. Ila liqa. Ila liqa. Insyaallah. Amin, insyaallah. Baik Bapak Ibu semuanya. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah al-mubarakah insyaallah. Alhamdulillah kita sudah kembali belajar pada malam hari ini. 1 jam lebih ya, 1 jam setengah, hampir 2 jam. 1 jam 50 menit sekitar itu. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari memberikan kita banyak manfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah kata saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang tidak pantas, tidak tepat, mohon maaf sekali lagi. Apabila ada canda juga saya mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatian. Syukur ala ihtimamikum wa dimamikum wa musyarakatikum. Dan juga semangat Bapak Ibu semuanya dalam pembelajaran kali hari ini. Itu saja yang bisa kita lakukan. Semoga semuanya sehat selalu, kuat dan selalu semangat. Selamat beristirahat. Akhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.
Terima kasih semuanya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.